Aku tepikan motor di dekat simpang, tak jauh dari pasar, dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita tua itu. Namun, saat aku menoleh ke belakang, aku sangat terkejut. Wanita yang aku bonceng entah kemana perginya. Halo guys, kembali lagi di 7 April. Kali ini kita akan menceritakan cerita horor pasar gaib. Sebelum memulai video ini, mari berlangganan dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like video ini jika kalian suka. Thank you. Mari kita mulai ceritanya. Cerita kali ini adalah pengalaman misteri saat aku touring dengan seorang teman dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, sekitar 3 tahun yang lalu. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya aku ikut mampir ke rumah teman di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya selepas asar, dengan mengendarai motor masing-masing, dia mengantarku sampai Bleduku, sekalian menemaniku untuk mengambil gambar di objek wisata dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Keasikan melihat objek wisata hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib, aku memulai perjalanan pulang ke Tuban yang mungkin membutuhkan 3 atau 4 jam perjalanan. Maklumlah, jalan alternatif dari Cepu ke Semarang ini rusak parah pada waktu itu. Sebenarnya, aku sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak aku meluncur dari Bleduku, saat motor yang aku kendarai memasuki kawasan Kecamatan Keradenan, tiba-tiba ban bocor. Untungnya, masih ada satu tukang tambal ban dekat kantor kecamatan yang masih buka. Setelah itu, ketika memasuki kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depan mati. Terpaksa aku berhenti di Pasar Sulursari untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah lampu kembali normal, aku lanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam aku baru masuk Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Dan 1 jam kemudian, melintasi area hutan jati, barulah aku sampai ke wilayah Klopo Dhuwur yang terkenal dengan wong saminya itu. Kurang dari 30 menit kemudian, aku sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari Blora sekitar 500 meter, tiba-tiba, tanpa sebab, mesin motor mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Di samping masih tergolong motor yang baru, saat itu sebelum berangkat, aku selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Aduh, sedikit jengkel. Aku tepikan motor ke tepi jalan. Dan memang jalanan pada saat itu masih ramai. Dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standarnya, aku dikejutkan oleh suara wanita tua. Entah dari mana datangnya, aku tidak jelas. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua itu. Lalu aku menoleh ke arah wanita tua itu. "Apa yang bisa saya bantu, Mbah?" jawabku.
apakah saya boleh menumpang sampai ke Bugorejo? Mau naik ojek? Saya tidak ada uang, Nak. Oh, monggo Mbah. Kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya Mbah. Motor saya agak rewel. Saya akan cek dulu mesinnya sebentar. Aku sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu. Aku terus konsentrasi dengan motorku. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit pun masalah terhadap mesin motorku. Begitu mesin motor aku starter, langsung menyala. Aku segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu segera naik ke atas motor. Pegangan ya Mbah, sambil aku lajukan motor. Namun, kali ini aku hanya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita tua. Waktu tertunda lagi 1 jam untuk sampai di rumah. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya yang membuat risih. Sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangian itu aneh. Aku pikir nenek ini gaul juga ya. Masa punya parfum tapi tidak punya uang untuk naik ojek. Namun, aku tidak memperdulikannya. Aku anggap bau wangi seperti ini sama dengan wangian wanita yang ada di kampungku juga. Umumnya pada halatan hajatan, kebiasaan mereka memakai wangian. Namun dia itu tadi, menyengat. Dalam perjalanan, tidak banyak yang aku bicarakan dengan nenek itu. Sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, aku harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bugorejo Blora, aku mencoba bertanya pada wanita tua itu. Tetapi, sama sekali tak ada jawaban. Karena waktu aku tanya, memang kondisi motor sedang berjalan. Sampai di dekat pasar Bugorejo, aku bertanya lagi pada wanita itu. Namun, tetap tak ada jawaban. Aku tepikan motor di dekat simpang, tak jauh dari pasar, dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita tua itu. Namun, saat aku menoleh ke belakang, aku sangat terkejut. Wanita yang aku bonceng entah kemana perginya. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan Tuban, Jawa Timur ini adalah jalan yang sempit dan sebagian besar melewati area hutan jati perhutani. Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, aku berusaha tidak peduli dengan apa yang barusan terjadi. Sekalipun dalam hatiku penuh tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, aku pun tidak bisa memacu motor lumayan kenceng. Meskipun jalanan pada saat itu sedang lenggang. Lepas dari Bugorejo ini, aku memperlambat motor. Karena di kejauhan tampak banyak lampu. Seperti ada orang yang sedang punya hajatan. Keramaian seperti di pasar malam, tapi tidak ada komedi putar di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk dari tempat tersebut. Selain menikmati makanan, banyak juga mereka yang coba membeli pakaian. Karena semenjak tadi masih di atas motor, segera aku tepikan dan bergegas memasuki pasar tersebut, yang boleh dibilang ramai meski malam mulai beranjak tua. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut,
Setelah mencari kesana kemari, tak jauh dari tempatku ada satu warung bakso. Ya, aku pikir bakso paling tepat karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin juga. Sambil menunggu bakso yang aku pesan disajikan, aku pun menyalakan sebatang rokok. Namun, aku merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu. Dalam hatiku bergumam, aneh sekali pandangan mereka. Kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah, tetapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu, itu suara dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa, sekalipun mereka tidak saling kenal. Dan kali ini, bulu kudukku mulai berdiri. Namun aku berusaha tetap tenang, karena aku menganggap itu mungkin hanyalah hembusan angin. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu Petromax, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, aku pun mengeluarkan handphone, lalu mencoba SMS ke orang rumah. Sambil melihat jam yang sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Aku tidak menyadari kalau saat itu sedang atau barangkali berada di dalam dimensi lain. Aku mendapati pasar malam yang mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi aku lihat tinggal sebagian saja. Sama sekali masih belum menyadari apa yang aku alami. Aku menganggap kalau sebagian orang mungkin sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Aku masih tetap santai kembali. Lalu aku melihat ke arah warung tempatku memesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dulu dariku. Lalu aku melepaskan pandanganku ke arah samping. Ternyata sudah gelap. Tinggal beberapa penjual saja. Kembali aku dibuat heran. Waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makanan waktunya minimal setengah jam. Akan tetapi, ini hanya terjadi beberapa detik saja. Sungguh-sungguh aneh. Lalu, aku lihat ke arah warung bakso tempat aku pesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika aku menoleh kembali ke samping kanan, ternyata sudah gelap. Dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depanku, ternyata sudah gelap. Seketika aku terperanjat kaget. Sementara sinar bulan saja yang tampak tetap terang. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamku. Dengan cahaya bulan perlahan-lahan, aku memperhatikan sekeliling. Aku lebih terkejut lagi ketika melihat batu nisan di tempat aku duduk. Dan yang lebih terperanjat lagi, tempat yang aku duduki yang sebelumnya adalah terlihat bangku, ternyata adalah kicingan makam. Aku bergegas meninggalkan tempat ini dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin aku berusaha tenang, mengemudikan motor menuju keduluan. Sambil tentu saja dada terus bergemuruh.
Oke guys, kita telah sampai di penghujung video. Bagaimana pendapat kalian tentang video barusan? Bisa kalian komentar di bawah. Serta share video ini dan tunggu video menarik lainnya dari 7 April. Bye.